Debat perdana Capres akhirnya berlangsung di tanggal 12 Desember. Debat ini berlangsung cukup seru dan menarik. Ada hal yang sesuai prediksi saya dan ada hal yang tidak sesuai prediksi saya. Hal yang di dalam prediksi saya adalah isu dari pencapresan Gibran ini akan menjadi hal yang sangat dieksploitasi oleh lawan-lawan debat dari Prabowo Subianto. Dan yang di luar prediksi saya adalah saya mengira ya Ganjar Pranowo akan menjadi bintang di dalam debat ini karena kemampuannya beretorika dan menyampaikan data-data itu adalah modal yang bagus untuk sebuah perdebatan. Ternyata yang bersinar adalah malah Anies Baswedan dan ini di luar prediksi saya. Anies Baswedan di acara debat ini tampil sangat dominan dan sangat-sangat baik. Terlihat dia sangat siap dan penuh kepercayaan diri. Bagaimana dia mengeksploitasi isu pencapresan Gibran ini dengan menyelaraskan tema yang ada. Itu sangat-sangat baik. Pemilihan diksi, terus pengantaran narasi itu bisa diterima oleh audiens. Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Dan tentu saja Prabowo Subianto sepertinya agak kaget kenapa serangan ini begitu frontal tanpa basa-basi langsung menyerang dirinya. Ini juga yang membuat atau memicu emosi dari Prabowo Subianto. Kelihatan sekali dia sangat tidak menyangka akan dieksploitasi seperti ini. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Terus yang saya kira Ganjar akan menjadi bintang di perdebatan ini malah seperti tidak begitu mencolok. Apakah mungkin karena tertutup oleh kegemilangan Anies Baswedan dalam acara debat ini atau memang dia susah memposisikan diri? Apakah dia akan pro terhadap pemerintahan? Apakah dia menjadi oposisi? Ketika Gibran menjadi capres dari Prabowo Subianto, dia di sini agak sedikit bimbang, jadi kurang tegas. Dia tertutup oleh kegemilangan Anies Baswedan dalam perdebatan ini. Terus dari Prabowo Subianto sendiri, dia tidak bisa mengendalikan emosinya karena mendapatkan serangan yang sangat frontal dari Anies Baswedan. Belum lagi serangan Anies Baswedan ini dilancarkan dengan narasi yang bagus, dengan retorika yang bagus, dan juga baik sekali dia menyelaraskan dengan tema yang ada. Jadi sangat gagap Prabowo pada perdebatan kali ini. Ya walaupun dia menjawab dengan jawaban-jawaban yang sedikit tendensius ya dan mendapat sorakan dari orang-orang, tapi menurut saya jawaban-jawaban ini hanya untuk menyenangkan pendukung-pendukungnya saja. Jika orang yang menyimak tanpa bias atau tanpa tendensi apapun, sangat jelas jawaban-jawaban dari Prabowo ini adalah jawaban-jawaban yang kurang baik atau kurang menjawab dari serangan-serangan Anies Baswedan. Saya juga sedikit kaget memang penampilan Anies Baswedan pada acara debat yang pertama ini. Dia begitu gemilang, bisa mengendalikan dalam hal menyerang, bertahan, ataupun pasif. Dia sangat baik. Pokoknya dia menguasai lah dalam debat ini. Kalau saya memberi urutan nilai, yang pertama itu ada Anies, yang kedua Ganjar, dan yang ketiga Prabowo Subianto. Tentu saja ini masih debat yang pertama, masih ada debat-debat berikutnya. Apakah Anies Baswedan bisa menjaga konsistensinya ini? Atau memang temanya saja yang pas terhadap isu-isu yang diangkat oleh Anies Baswedan ini. Oke, sekian saja video kali ini. Kita nantikan debat berikutnya. Betapa serunya debat yang pertama, mudah-mudahan yang kedua juga seru. Tapi kalau isu yang diangkat itu terus juga saya bosan juga. Harus ada gagasan atau perdebatan yang lebih bagus lagi atau yang lebih menggambarkan visi dan misi mereka secara konkret gitu. Oke, dadah. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever.